Pada dasarnya, materai itu bukanlah merupakan syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Nah, kalau kita bicara mengenai syarat sah perjanjian, kita pasti akan merujuk kepada pasal 1320 KUH Perdata. Nah, di situ disebutkan bahwasannya syarat sah perjanjian itu ada. Halo teman-teman, kembali lagi di Smart Podcast bersama saya Ihda Aulia Rahma. Pada episode podcast kita kali ini, kita akan membahas terkait surat perjanjian nih, yakni apakah surat perjanjian wajib diberi materai? Untuk membahasnya telah hadir bersama kita Kak Novita Indasari dari PDB Law Firm. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Novita, terima kasih nih Kak karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada episode podcast kita kali ini. Oke Kak Ida, sama-sama juga karena sudah diundang ke Smart Podcast dan bisa sharing ilmu bersama teman-teman. Oke Kak, pada episode podcast kita kali ini kita akan membahas terkait surat perjanjian nih Kak. Seperti yang kita ketahui pada umumnya para pihak ketika menyusun surat perjanjian itu nanti di fase akhir akan ada penandatanganan di atas materai. Nah kira-kira wajib nggak sih Kak suatu surat perjanjian itu diberi materai? Oke Kak Ida, jadi kalau berkaitan dengan materai dalam surat perjanjian, pada dasarnya materai itu bukanlah merupakan syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Nah, kalau kita bicara mengenai syarat sah perjanjian, kita pasti akan merujuk kepada pasal 1320 KUH Perdata. Nah, di situ disebutkan bahwasannya syarat sah perjanjian itu ada 4 Kak, yakni yang pertama adanya kesepakatan. Kemudian yang kedua bahwa para pihak yang melakukan perjanjian tersebut harus cakap hukum. Kemudian syarat ketiga adalah adanya hal yang diperjanjikan. Dan yang keempat adanya suatu sebab yang halal. Artinya objek yang diperjanjikan tersebut haruslah objek yang diperbolehkan dan tidak dilarang. Nah, mengenai materai sendiri karena tidak disebutkan sebagai syarat sah perjanjian, maka apabila surat perjanjian tidak diberi materai atau belum diberi materai, maka bisa dianggap sah Kak jika sudah memenuhi 4 syarat tadi yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Oke Kak, berarti materai sendiri bukan termasuk salah satu syarat dari sahnya suatu perjanjian. Nah, lalu kira-kira apa sih Kak fungsi adanya materai dalam suatu perjanjian? Oke Kak Ida, nah berkaitan dengan fungsi materai dalam surat perjanjian, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Bea Materai, sebenarnya dapat diketahui bahwasannya surat perjanjian itu merupakan salah satu dokumen yang dikenai bea materai Kak. Nah, bea materai sendiri itu apa sih? Nah, bea materai itu merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen yang digunakan untuk menerangkan suatu peristiwa perdata atau dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, lalu fungsi materai itu apa? Nah, fungsi materai di sini adalah sebagai salah satu bentuk bukti telah dilunasinya bea materai atau pajak dokumen tadi, Kak. Oke Kak, berarti fungsi materai dalam suatu perjanjian sendiri adalah sebagai bentuk pelunasan dari bea materai. Nah, kira-kira ada konsekuensi nggak sih Kak apabila terdapat suatu perjanjian yang tidak diberi materai? Untuk konsekuensi itu pasti ada ya Kak. Kalau misalkan surat perjanjian itu belum diberi materai, maka dia akan dianggap terutang bea materai atau belum melunasi bea materainya. Nah, konsekuensi ini biasanya terlihat ketika surat perjanjian tersebut akan dijadikan alat bukti di pengadilan, Kak. Nah, karena Undang-Undang Bea Materai itu menyebutkan bahwasannya dokumen yang akan dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan harus telah lunas bea materainya, maka untuk surat perjanjian yang belum dilunasi bea materainya atau belum diberi materai tidak bisa tuh Kak dijadikan sebagai alat bukti, pasti pengadilan akan menolak gitu. Oke Kak, ada satu pertanyaan lagi nih Kak sebelum kita mengakhiri sesi bincang kita kali ini. Tadi kan Kak Novita sempat menyebutkan bahwa suatu surat perjanjian yang tidak diberi materai itu akan terutang bea materai. Nah, kira-kira kapan sih Kak suatu perjanjian itu terutang bea materai dan kemudian apa aja yang harus dilakukan ketika kita ingin menjadikan suatu surat perjanjian itu sebagai alat bukti di pengadilan? Oke Kak, jadi surat perjanjian itu
dianggap terutang bea materai ketika surat perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani. Nah, hal ini berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Bea Materai, di mana apabila surat perjanjian itu sudah dibuat dan ditandatangani, ia akan otomatis terutang bea materai. Nah, bagaimana kalau ternyata surat perjanjian tersebut belum diberi materai dan mau dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan? Maka yang harus dilakukan adalah dengan melunasi dulu bea materainya, yaitu dengan melakukan pemateraian kemudian. Seperti itu, Kak. Oke Kak, berarti untuk menjadikan suatu surat perjanjian alat bukti di pengadilan perlu dilakukan pelunasan terhadap bea materai terhadap suatu perjanjian tersebut ya Kak? Iya, Kak, betul. Oke Kak, mungkin sebelum kita mengakhiri perbincangan podcast kita kali ini, dari Kak Novita sendiri, apakah ada saran, pendapat, atau closing statement nih untuk saya dan juga teman-teman? Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin untuk closing statement kita kembalikan lagi ke topik awal mengenai apakah surat perjanjian itu wajib diberi materai. Maka jawabannya wajib ya, apabila surat perjanjian tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti adanya suatu peristiwa perdata atau alat bukti di pengadilan. Nah, oleh karena materai itu sebenarnya bukan merupakan syarat sah perjanjian, maka perjanjian itu masih bisa dianggap sah ketika sudah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termaktub dalam pasal 1320 KUH Perdata. Nah, untuk perjanjian yang belum dilunasi bea materainya ketika mau dijadikan sebagai alat bukti maka harus dilunasi terlebih dahulu bea materainya. Nah, untuk memudahkan kita ketika membuat perjanjian maka ada baiknya kita langsung saja memberi bea materai supaya di kemudian hari kita tidak bingung lagi terkait dengan materai. Oke Kak, terima kasih ya Kak Novita karena sudah bersedia hadir untuk sharing ilmu bersama saya dan juga teman-teman. Oke Kak Ida, sama-sama juga. Bagi teman-teman, apabila ada saran atau pendapat yang berbeda dengan Kak Novita terkait topik perbincangan pada episode podcast kita kali ini, bisa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada episode Smart Podcast berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin mendalami lebih jauh terkait hukum, pajak, bea cukai, dan lain sebagainya, teman-teman bisa mengikuti PLKH yang diadakan oleh Smartikan Profesional tiap tahunnya. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses di website kami di www.wiloj.id. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Salam Smart!